Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Marhaban bikum ya asdiqo. Pada video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menampilkan video yang dipersembahkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 5 di mata kuliah Linguistik Arab bersama dosen pengampu mata kuliah yaitu Ustadz Tubagus Kesa Purwasandi Shum MPD Hafizahullahu Ta'ala pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Aisyah Aflah Arianti. Kemudian ada Diana, Ganis Az-Zahra Nur Afifah, dan Naurah Sausan. Tema yang akan kami bahas yaitu Linguistik Arab, pengertian, ruang lingkup, dan urgensi. Mari kita masuk ke dalam materi. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Artinya, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia dalam mengenali, memahami, dan menamai sesuatu dengan bahasa merupakan anugerah dan keistimewaan yang Allah berikan. Dan dari sinilah lahir kajian ilmu bahasa atau linguistik, termasuk linguistik Arab, yang berupaya memahami bahasa secara ilmiah dan teratur. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa keberagaman bahasa adalah bagian dari keindahan ciptaan Allah. Maka dengan kita mempelajari linguistik berarti juga mengenal tanda-tanda kebesaran Allah dalam sistem bahasa yang Ia ciptakan. Thayyib. Untuk submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian linguistik Arab yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua, ruang lingkup linguistik Arab yang akan dibahas oleh Ganis. Yang ketiga, urgensi linguistik Arab yang akan dibahas oleh Naurah. Dan yang terakhir, karya-karya linguistik Arab yang akan dipaparkan oleh Diana. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan linguistik, baiknya kita mengetahui apa itu bahasa. Karena pembahasan linguistik sangat berkaitan dengan bahasa. Tayyib, apa itu bahasa? Ibnu Jinni dalam karyanya Al-Khashais mendefinisikan bahasa sebagai ujaran yang menjadi perantara bagi suatu komunitas untuk mengungkapkan maksud tujuannya. Aswat yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Nah, penjelasan dari linguistik Arab klasik ini mirip strukturalisme Saussure dalam linguistik modern yang menyatakan bahwa bahasa sebagai sistem yang terdapat dalam akal budi manusia dimanifestasikan oleh setiap penuturnya melalui ujaran bunyi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian linguistik. Secara etimologis, kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Linguistik berarti ilmu bahasa. Nah, orang yang ahli dalam linguistik disebut linguis. Ilmu ini mengkaji bahasa sebagai sebuah sistem yang minimal terdiri dari 4 hal, yaitu fonologi, morfologi,
sintaksis, dan semantik. Nah, bila kita bandingkan dengan linguistik Arab, maka 4 unsur linguistik itu menjadi ilmu aswat, sorof, nahwu, dan dalalah. Ada 3 istilah utama yang sering digunakan untuk menggambarkan kajian linguistik Arab. Nah, ada ilmu lughah, fiqhul lughah, dan al-lisaniyat. Yang pertama, kita bahas ilmu lughah. Menurut Mahmud Fahmi Hijazi dalam Al-Lughah wal Ilmul Lughah, ilmu lughah adalah ilmu yang membahas bahasa dari segi struktur internalnya tanpa melihat aspek sejarah atau sosial. Jadi fokusnya adalah analisis terhadap unsur kebahasaan seperti bunyi, aswat, morfologi, sorof, sintaksis, nahwu, dan semantik, dalalah. Kemudian untuk fiqhul lughah, menurut Ali Abdul Wahid Wafi dalam Fiqhul Lughah wa Khosaisul Arabiyyah, fiqhul lughah adalah kajian tentang bahasa Arab dari sisi sejarah, dialek, dan budaya. Nah, artinya selain meneliti struktur bahasa, fiqhul lughah juga membahas asal-usul kata, perbedaan dialek, gaya bahasa bangsa Arab, serta pengaruh sosial dan geografis terhadap bahasa. Dengan kata lain, fiqhul lughah itu semacam linguistik komparatif klasik versi Arab. Dan istilah yang ketiga yaitu al-lisaniyat, dan ini adalah istilah modern yang sepadan dengan kata linguistik dalam bahasa Inggris. Menurut Abdul Rahman Ayyid dalam bukunya Al-Lisaniyat Al-Mu'asirah wa Tatbiqatuha, lisaniyat mencangkup teori-teori linguistik kontemporer yang bisa diterapkan pada bahasa Arab maupun bahasa lain. Nah, teman-teman, dari ketiga istilah tersebut, padanan yang tepat untuk istilah linguistik Arab adalah ilmu lughah, karena istilah inilah yang secara langsung bermakna ilmu tentang bahasa dan sejalan dengan definisi linguistik sebagai studi ilmiah terhadap bahasa. Namun demikian, fiqhul lughah tetap penting karena menjadi pendahulu historis dari linguistik Arab modern. Ia membahas akar kebahasaan Arab sebelum berkembang menjadi kajian ilmiah modern seperti lisaniyat. Thayyib, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di slide kali ini kita akan membahas ruang lingkup linguistik Arab. Nah, ruang lingkup linguistik Arab ini yaitu ilmu tentang bahasa Arab yang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ilmu lughah. Nah, di dalam ilmu lughah yang membahas struktur dan sistem bahasa secara umum. Seperti yang pertama yaitu ilmu aswat atau yang disebut dengan ilmu bunyi. Nah, ilmu bunyi ini kita akan membahas bunyi bahasa satuan terkecilnya yaitu huruf. Nah, di ilmu bunyi ini kita akan membicarakan juga tentang fonetik, yaitu bagaimana bunyi diucapkan dan didengar secara fisik. Yang dimaksud dengan didengar secara fisik yaitu suara yang dikeluarkan dari mulut. Tuh. Contohnya, bunyi ba dihasilkan dengan menutup kedua bibir, sedangkan bunyi ain dari tenggorokan. Di ilmu bunyi juga kita membahas atau membicarakan tentang fonologi, yaitu fungsi bunyi dalam sistem bahasa. Nah, jadi di fonologi ini kita akan tahu peran bunyi dalam membedakan makna. Contohnya dalam bahasa Arab, huruf sa dan so itu beda. Contohnya sobaro artinya sabar dan sabaro artinya meneliti. Sibawayh atau yang bisa disebut dengan ahli tata bahasa Arab klasik mengurutkan abjad bahasa Arab itu diurut berdasarkan makhrajnya dan dimulai dari makhraj yang paling dalam, bukan seperti urutan hijaiyah yang kita kenal sekarang. Dalam pembahasan ilmu lughah, kita juga akan membahas ilmu sorf atau yang bisa disebut dengan ilmu morfologi. Nah, ilmu morfologi yaitu bentuk kata.
Jadi, sebuah kata bisa berubah bentuk atau dibuat menjadi kata baru. Contohnya, alima, artinya mengetahui atau ilmu. Nah, dari satu akar ini lahir banyak bentuk kata. Contohnya, wazan pola ya'lamu. Nah, artinya itu sedang mengetahui. Selanjutnya ada ilmu nahwi, atau bisa disebut dengan ilmu sintaksis. Nah, di ilmu sintaksis ini kita akan membahas cabang linguistik yang mempelajari susunan kata dalam kalimat serta hubungan antar unsur dalam kalimat. Dalam tradisi Arab, istilahnya adalah ilmu nahwu. Nah, di dalam ilmu nahwu ini, ruang lingkup sintaksis Arabnya yaitu ada mubtada dan khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan i'rab, yaitu perubahan harokat akhir kata karena fungsi sintaksisnya. Dalam ilmu lughah, kita juga akan bahas dengan ilmu dilalah, yaitu ilmu semantik. Nah, yang disebut dengan ilmu semantik yaitu perubahan makna yang diikuti faktor asalnya. Semantik Arab maupun umum mencakup beberapa bidang. Yang pertama adalah makna leksikal, yaitu makna dasar sebuah kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Contohnya kitabun yang berarti buku. Yang kedua ada makna gramatikal, yaitu makna yang muncul karena fungsi gramatikal, i'rab atau sorofnya. Contohnya kataba, artinya menulis, dengan yaktubu, artinya ia sedang menulis. Yang ketiga yaitu makna kontekstual, yaitu makna yang dipengaruhi konteks atau situasinya. Contohnya yaitu kolbun. Secara leksikal atau makna dasar, kolbun ini berarti hati atau jantung, tapi dalam konteks atau situasi terkadang bisa menjadi artinya perasaan. Cangkupan yang keempat yaitu perubahan makna. Maksudnya yaitu perubahan arti suatu kata karena faktor budaya, sosial, sejarah, atau psikologis. Ruang lingkup linguistik Arab yang kedua yaitu fiqhul lughah. Nah, di bagian ini kita membahas asal-usul, perkembangan, dan fungsi bahasa Arab dari sisi sejarah, sosial, dan budaya. Dan fiqhul lughah ini terbagi menjadi dua topik. Topik utamanya akan dibahas tentang asal-usul bahasa. Menurut literatur Arab klasik, ada beberapa teori tentang asal-usul bahasa. Yang pertama yaitu tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya adalah bahasa berasal dari Allah, diajarkan kepada Nabi Adam menurut surat Al-Baqarah ayat 31. Yang mempercayai teori tauqifiyah ini yaitu sebagian besar ulama tafsir dan ahli kalam yang tekstualis. Misalnya Ibnu Faris. Dalam Al-Sohibi fi Fiqhul Lughah, Ibnu Faris ini cenderung pada pendapat bahwa bahasa pertama bersifat tauqif, yaitu dari Allah. Teori yang kedua yaitu istilahiyah. Maksud dari teori ini yaitu bahasa lahir dari kesepakatan manusia untuk memberi nama benda dan konsep. Yang mempercayai teori ini yaitu sebagian filsuf muslim yang rasionalis, misalnya dari kalangan Mu'tazilah. Mereka menolak bahwa bahasa seluruhnya dari wahyu, karena menurut mereka manusia itu punya kemampuan berpikir dan berkreasi. Teori selanjutnya yaitu tauqifiyah istilahiyah. Teori ini yaitu gabungan keduanya, yaitu sebagian dari wahyu dan sebagian dari kesepakatan manusia. Yang mempercayai teori ini yaitu ulama seperti Al-Jurjani dan sebagian ahli bahasa yang mencoba menengahi perdebatan. Dan pandangan ini dianggap paling moderat karena bahasa pertama dari wahyu lalu dikembangkan lewat interaksi sosial manusia. Selanjutnya ada khosaisul lughah Arabiyah, yaitu karakteristik bahasa Arab. Di sini kita akan mengetahui karakteristik bahasa Arab, yaitu yang pertama sangat kaya dengan kosakata. Yang kedua yaitu bahasa internasional. Yang ketiga bahasa Arab termasuk bahasa Al-Quran. Yang keempat bahasa Arab terdapat wazan tertentu.
Yang kelima, memiliki pengembangan bentuk kata. Yang keenam, memiliki kaidah teratur tanpa pengecualian. Yang selanjutnya ada Sunanul Arabiyah fi kalamihim, atau kebiasaan orang Arab dalam berbahasa. Nah, bangsa Arab pra-Islam terkenal dengan fasohah atau kejernihan bahasa dan balagoh, keindahan gaya bahasa. Bahasa Arab digunakan dalam syair, khutbah, dan peribahasa. Dan Al-Quran juga turun dalam bahasa Arab yang sesuai dengan tradisi balagoh bangsa Arab. Di sini juga akan dibahas tentang ilmu aswat, yaitu ilmu bunyi. Ilmu bunyi ini kita akan membahas makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Contohnya yaitu membedakan bunyi ain dan hamzah. Di ilmu aswat juga kita akan mengetahui pentingnya untuk menjaga fasohah dan makna kata. Di sini kita juga akan membahas lahajatul Arabi atau dialek-dialek Arab. Sebelum Islam terdapat berbagai dialek Arab seperti dialek Quraisy, Tamim, Hudail, Asad, dan lain-lain. Al-Quran diturunkan dengan memperhatikan keragaman dialek atau qiraat, dan dialek ini mempengaruhi kosakata, pengucapan, bahkan struktur kalimat. Sebelum Islam, bangsa Arab terbagi ke dalam banyak kabilah. Masing-masing kabilah mempunyai dialeknya tersendiri. Contoh, dialek Quraisy. Dialek ini digunakan di Mekah. Kelak akan menjadi dialek paling dominan karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Contoh dialek lainnya yaitu dialek Tamim, Hudail, Asad, Kinanah, Huzail, dan lain-lainnya. Dialek-dialek ini berbeda dalam kosakata, fonologi atau cara pengucapan, dan terkadang struktur kalimatnya. Salah satu contoh perbedaan dialek dari dialek-dialek tersebut yaitu ketika mereka menyebutkan kata kerja tertentu memiliki variasi bentuk sesuai dengan dialek-dialek mereka tersendiri. Selanjutnya ada binyatul kalimah al-arabiyah, yaitu struktur kata dalam bahasa Arab. Di sini juga kita akan membahas al-jumlah at-tarkib, yaitu kalimat atau susunan. Nah, di sini kita akan membahas cara menyusun kata menjadi kalimat yang benar, hubungan antar unsur kalimat, dan struktur tata bahasanya. Di fikih lugha juga kita akan membahas dalalatul alfaz, atau yang disebut dengan makna kata dan penggunaannya dalam suatu konteks. Di sini kita akan mengetahui bagaimana lafaz memberi arti dan bagaimana lafaz juga bisa merubah arti. Di fikih lugha, topik yang kedua ini fokus pada perubahan, pengembangan, dan penggunaan bahasa Arab. Di topik ini akan dibahas yang pertama yaitu tatawur dalalah alfaz, yaitu perkembangan makna kata. Bagaimana kata dalam bahasa Arab bisa mengalami perubahan makna karena seiring waktu, baik perluasan, penyempitan, pergeseran, maupun perbaikan makna. Selanjutnya akan dibahas al-istiqaq, yaitu kita akan mempelajari cara bentuk kata baru dari satu akar kata. Jadi pembentukan kata turunan dari satu akar. Misalnya, kataba, menulis. Dari kata kataba ini bisa mengalami pembentukan kata baru. Misalkan jadi kitabun, jadi buku, atau katibun, penulis, dan maktabah, atau artinya perpustakaan. Selanjutnya akan dibahas al-mustarok, yaitu kata yang memiliki banyak makna. Al-mutaradif, sinonim, yaitu kata berbeda tapi maknanya sama. Ada juga al-adad, yaitu kata yang bisa bermakna ganda dan saling berlawanan. Ada juga at-tadad, yaitu antonim atau kata yang maknanya berlawanan. Dan an-nahd,
yaitu ringkasan dari sebuah kata. Akan dibahas juga at-ta'rib, yaitu penyerapan kata asing ke dalam bahasa Arab dengan penyesuaian kaidah. Contohnya tilfazun atau televisi merupakan kata asing dan bukan dari kata bahasa Arab. Dan di sini juga akan dibahas al-mu'jam al-arabiyah, yaitu kamus-kamus Arab. Jadi di sini akan dibahas studi tentang sejarah, metode penyusunan kamus Arab dan fungsinya dalam melestarikan bahasa. Dan yang terakhir di sini akan dibahas tentang ad-da'watu ilal amiyah wa tarkul i'rab, yaitu seruan untuk menggunakan bahasa Arab amiyah, dialek sehari-hari, dan meninggalkan i'rab dalam bahasa Arab fushah. Di sini biasanya dikaitkan dengan isu kebahasaan modern antar bahasa Arab baku fushah dengan dialek amiyah. Halo teman-teman semua. Setelah tadi kita sudah membahas ruang lingkup linguistik Arab, sekarang kita akan membahas topik yang gak kalah penting nih, apalagi untuk guru bahasa Arab, yaitu urgensi linguistik Arab, yang meliputi 3 kompetensi utama. Yang pertama, linguistik, yang kedua, pedagogik, dan yang ketiga, psikologi. Kenapa sih ini penting banget? Karena seorang guru bahasa Arab tidak hanya harus tahu bahasa Arabnya doang, tapi juga paham cara mengajarkannya dan memahami kejiwaan siswanya. Kita mulai dulu nih dari kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi linguistik. Kompetensi ini berarti kemampuan guru menguasai bahasa Arab secara struktural dan ilmiah. Menurut Leonard Bloomfield, linguis abad ke-20, siapapun yang mempelajari bahasa harus memahami struktur bahasa secara ilmiah, yaitu yang pertama meliputi fonologi, ilmu tentang bunyi bahasa, contohnya membedakan bunyi sod dan sin, agar siswa tidak keliru ketika mengucapkannya. Yang kedua, morfologi atau sorof, yaitu bentuk kata dan pembentukannya. Contohnya itu seperti guru harus bisa menjelaskan pola fa'ala, yaf'alu, fa'lan. Dan ketiga, sintaksis atau nahwu, yaitu susunan kata dalam kalimat. Contohnya nih, menentukan mubtada dan khobar dalam kalimat al-mudarris nasyitun. Terus yang keempat, semantik, makna kata dan kalimat. Seperti membedakan makna katabah sebagai menulis dan kitabun sebagai buku. Lalu ada pragmatik, yaitu penggunaan bahasa dalam konteks. Ketika mengatakan tafadhol bukan hanya silakan, tapi juga menunjukkan kesopanan dalam budaya Arab. Berdasarkan hasil penelitian, tahun 2022 menunjukkan bahwa 80% kesalahan siswa dalam berbicara bahasa Arab disebabkan oleh lemahnya penguasaan struktur nahwu dan sorof. Artinya, guru wajib menguasai linguistik agar mampu memperbaiki kesalahan siswa secara ilmiah. Kenapa ini sangat relevan dengan seorang guru? Karena guru yang menguasai linguistik bisa menjelaskan bahasa Arab secara benar dan sistematis, bukan sekadar hafalan tapi pemahaman makna dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Selanjutnya, kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Pedagogik berasal dari kata pedagogi yang berarti ilmu keguruan. Menurut Douglas Brown, pembelajaran bahasa yang efektif itu harus mencakup 3 unsur. Yang pertama, bersifat komunikatif, bukan hanya hafalan. Kedua, dihubungkan dengan real life konteks atau konteks kehidupan nyata. Dan yang ketiga, mempertimbangkan perbedaan gaya belajar siswa. Nah, kompetensi pedagogik guru bahasa Arab ini mencakup yang pertama itu pemahaman terhadap peserta didik dari faktor usia, potensi, gaya belajar, dan lainnya. Lalu perencanaan pembelajarannya dari RPP, silabus, metode, media. Lalu setelah itu ada pelaksanaan pembelajaran yang tentunya harus interaktif. Setelah itu ada evaluasi hasil belajar yang objektif, bukan hanya subjektif. Dan yang terakhir pengembangan potensi siswa. Contoh konkret dari
kompetensi pedagogi ini, guru yang memahami pedagogi tidak hanya menjelaskan fi'il maudi di papan tulis, tapi juga membuat role play seperti dialog antara dua siswa. Contohnya itu, Aina dhahabati? Terus siswa yang lain itu menjawab, dhahabatu ilal madrasah. Jadi siswa itu aktif berinteraksi dan bisa belajar bahasa secara alami. Karena berdasarkan survei Kemenak tahun 2023, guru yang menerapkan metode komunikatif meningkatkan partisipasi siswa hingga 65% lebih tinggi dibanding metode ceramah biasa. Jadi kompetensi pedagogik ini membuat guru bahasa Arab tidak hanya tahu bahasa, tapi tahu juga nih cara mengajarkannya secara efektif dan menyenangkan kepada siswanya. Dan yang terakhir, kompetensi ketiga adalah psikologi. Psikologi ini membantu guru memahami siswa sebagai manusia yang berpikir, merasa, dan juga berkembang. Karena menurut teorinya Lev Vygotsky, pembelajaran efektif terjadi dalam zona perkembangan proksimal, atau biasa disingkat ZPD, yaitu jarak antara kemampuan siswa saat ini dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan guru. Jadi guru harus memberi scaffolding, yaitu bimbingan bertahap sampai siswa itu bisa mandiri. Di sini saya beri contoh, siswa SD belum mampu memahami kaidah nahwu secara abstrak, maka guru perlu memberi contoh konkret dan visualisasi melalui gambar ataupun permainan. Baru setelah itu diperkenalkan struktur bahasanya. Ada juga teori tambahan dari Jean Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak, lalu Carl Rogers, teori humanistik, guru harus menciptakan suasana empatik dan student-centered. Lalu dari B.F. Skinner, tentang teori behavioristik, pentingnya reinforcement. Misalnya pujian saat siswa berani berbicara bahasa Arab. Melalui data konkret, yaitu dari studi Universitas Negeri Malang tahun 2021, menunjukkan bahwa penerapan positif reinforcement seperti pujian atau stiker nilai meningkatkan keberanian siswa berbicara bahasa Arab hingga 72%. Nah, dari pembahasan ini, guru yang memahami psikologi pasti akan lebih sabar, empatik, dan menyesuaikan metode mengajar sesuai usia dan karakter siswa. Nah, teman-teman, dari 3 kompetensi ini, yaitu linguistik, pedagogik, dan psikologi, ini tuh bagaikan 3 sisi dari satu kesatuan. Tanpa salah satunya, pembelajaran bahasa Arab pasti kayak pincang gitu loh istilahnya. Jadi, jika guru menguasai linguistik, siswa akan paham struktur bahasa. Jika guru menguasai pedagogik, siswa akan aktif dan termotivasi. Dan jika guru memahami psikologi, siswanya pasti akan belajar dengan bahagia dan berkembang sesuai tahapannya. Nah, dari pembahasan inilah, maka seorang guru bahasa Arab harus dan wajib sekali untuk menguasai 3 kompetensi utama ini. Karena jika seorang guru tidak menguasainya satu aja, maka akan berakibat resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya di sini, kalau misalnya guru itu nggak bisa nih, atau guru itu belum menguasai kompetensi linguistik yang tadi sudah dijelaskan, maka resikonya bisa aja dia tuh salah mengajarkan bahasa, yang harusnya nih memberikan contoh kalimat atau kaidah yang benar, malah jadinya salah gitu. Misalnya penggunaan mubtada dan khobar terbalik, atau bentuk fiilnya tidak sesuai wazan, atau tidak mampu memperbaiki kesalahan siswa. Misalnya siswa tuh salah membaca tadhabina jadi tadhabinu. Nah, gurunya ini nggak tahu cara menjelaskannya. Apalagi dengan adanya fakta dari studi Universitas Al-Azhar tahun 2020 bahwa 68% siswa menganggap pelajaran bahasa Arab sulit karena guru tidak menjelaskan makna dan fungsi struktur bahasa secara jelas. Lalu nih, resiko yang kedua kalau guru itu tidak menguasai kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Resikonya itu pastinya pembelajaran tidak terencana dengan baik. Lalu metodenya itu tidak sesuai dengan karakter siswa. Jadi siswa itu jadi cepat bosan ketika belajar. Apalagi bisa mengakibatkan kelas yang pasif dan tidak komunikatif. Dengan survei dari Kemenak tahun 2023 bahwa 60% siswa madrasah mengaku hanya menghafal kosakata aja tanpa praktik komunikasi karena metode guru itu dianggap terlalu teoritis gitu.
Dan yang terakhir, resiko kalau guru itu tidak menguasai kompetensi psikologi. Yang pertama pastinya tidak memahami perbedaan usia dan perkembangan siswa, jadi bisa aja guru itu memaksa anak kecil untuk memahami tata bahasa nahwu shorof yang seharusnya diajarkan secara visual dan konkret gitu kepada anak kecil tersebut. Atau juga guru tuh jadi nggak bisa gitu memotivasi siswa, apalagi untuk mengelola kelasnya. Dan juga kurang empati dan komunikasi emosional kepada siswanya tersebut. Jadi gurunya itu mudah marah atau menegur tanpa memahami latar belakang siswa. Padahal menurut riset Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta tahun 2022, itu menunjukkan bahwa siswa yang diajar guru berempati tinggi memiliki motivasi belajar 70% lebih tinggi dibanding siswa yang diajar oleh guru yang hanya fokus pada materi saja. Jadi ngeri banget kan kalau misalnya seorang guru bahasa Arab itu tidak memahami atau menerapkan 3 kompetensi utama tersebut. Maka kita sebagai calon guru bahasa Arab yang bukan hanya pengajar bahasa aja gitu, tapi juga pendidik manusia, sudah seharusnya untuk mendalami kompetensi linguistik, pedagogik, dan juga psikologi. Semoga kita semua bisa selalu berusaha untuk menjadi guru yang berkompeten, karena guru yang hebat bukan hanya yang menguasai materi, tetapi yang mampu menyalakan api semangat dalam diri siswanya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan karya linguistik Arab. Baik, kembali lagi bersama saya, Diana. Kali ini kita akan membahas karya urgensi linguistik Arab, yaitu karya-karya penting yang menjadi tonggak perkembangan ilmu bahasa Arab dari masa klasik hingga modern. Yuk kita bahas materi satu persatu dengan ringkas dan menarik. Pada bidang linguistik modern atau al-lisaniyat, beberapa tokoh dan karya yang berpengaruh antara lain yaitu yang pertama ada kitab Mabadi al-Lisaniyat. Mabadi al-Lisaniyat adalah salah satu karya penting dalam bidang ilmu linguistik Arab modern yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Qudur. Kitab ini membahas konsep dasar linguistik, yaitu ilmu tentang bahasa secara ilmiah, dengan fokus pada bagian bahasa yang dipelajari, dianalisis, dan dikaitkan dengan pemikiran manusia. Beberapa pokok pembahasan di dalamnya meliputi yang pertama, ada definisi linguistik dan perbedaannya dengan ilmu bahasa tradisional. Lalu pokok kedua yaitu struktur bahasa, yang disebutkan antara lain ada fonologi atau bunyi, morfologi atau pembentukan kata, sintaksis atau susunan kalimat, dan semantik atau makna. Pokok yang ketiga dalam kitab ini yaitu hubungan bahasa dengan pikiran dan masyarakat, termasuk aspek sosiolinguistik dan psikolinguistik. Pokok yang ketiga, yang keempat dan terakhir yaitu metode analisis linguistik modern yang diadaptasi ke dalam studi bahasa. Kita lanjut kepada pembahasan kitab yang kedua yaitu Bahus Lisaniyah Baina Nahwul Lisan wa Nahwul Fikr. Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam kajian linguistik Arab modern yang mencoba menjembatani 2 ranah besar dalam studi bahasa, yaitu Nahwu al-Lisan atau yang bisa disebut tata bahasa itu sendiri, dan Nahwu al-Fikr, yaitu tata bahasa pemikiran manusia. Karya ini tidak hanya mengulas struktur bahasa secara tradisional seperti kaidah nahwu dan shorof, tetapi juga menggali hubungan mendalam antara bahasa sebagai sistem simbolik dan pikiran sebagai penggerak makna. Dengan kata lain, kitab ini menyoroti bagaimana bahasa tidak sadar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara berpikir manusia. Penulisnya menghadirkan berbagai penelitian linguistik yang berlandaskan teori-teori klasik dan modern, kemudian mengaitkan dengan filsafat bahasa serta psikologi kognitif. Dalam pembahasannya, kita diajak untuk memahami bahwa setiap struktur bahasa mengandung logika berpikir tertentu,
bahwa di balik setiap susunan kalimat ada alur dan mental dan pola penelaran yang khas. Kitab ini menjadi sangat menarik karena membuka ruang dialog antara dua tradisi besar, yaitu yang pertama tradisi linguistik Arab klasik dan yang kedua pendekatan linguistik modern yang lebih fokus pada makna, konteks, dan fungsi kognitif bahasa. Bahus al-lisaniyat dan nahwu lisan dan nahwul fikr ini memperlihatkan bagaimana bahasa dan pemikiran saling memengaruhi, bahwa memahami bahasa berarti memahami cara berpikir suatu bangsa, dan memahami pikiran berarti menelusuri struktur bahasa yang digunakan untuk mengapresiasikannya. Kitab ini sangat relevan bagi mahasiswa dan peneliti bidang linguistik, filsafat bahasa maupun pendidikan bahasa Arab, karena memberikan pandangan baru yang menyegarkan, bahwa antara bahasa dan pikiran tidak ada batas yang kaku, melainkan hubungan timbal balik yang terus berkembang seiring perkembangan manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya pada cabang linguistik Arab pada bidang ilmu lughah kita dapat mengambil muqarrar pada karya kitabnya, yaitu yang pertama Al-Madkhal ila Ilm al-Lughah wa Manahij al-Bahth al-Lughawi karya Ramadan Abdul Thawab. Kitab ini merupakan salah satu rujukan utama dalam studi linguistik Arab modern. Karya ini tidak hanya menjadi pengantar bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin memahami hakikat ilmu bahasa atau ilmu lughah, tetapi juga menjelaskan dengan mendalam metode penelitian ilmiah yang digunakan dalam kajian kebahasaan. Ramadan Abdul Thawab menghadirkan pandangan yang luas dan tajam tentang bahasa, bukan sekedar sebagai sistem bunyi dan kaidah, tetapi sebagai fenomena sosial, budaya, dan kognitif yang menggambarkan cara manusia berpikir dan berinteraksi. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun komunikatif, penulis mengajak membaca untuk menelusuri asal-usul bahasa, perkembangan linguistik Arab, hingga hubungan antara bahasa, pikiran, dan masyarakat. Kitab ini terbagi dalam beberapa bab yang membahas tema-tema pokok, seperti yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu bahasa, sejarah perkembangan linguistik Arab dan perbandingannya dengan linguistik Barat, hubungan antara bunyi, makna, dan struktur, serta metodologi penelitian linguistik yang mencakup pendekatan deskriptif, historis, komparatif, dan eksperimental. Yang membuat kitab ini istimewa adalah pandangan Ramadan Abdul Thawab yang menyatukan antara warisan linguistik Arab klasik dengan teori linguistik modern. Ia menegaskan bahwa memahami bahasa Arab tidak cukup hanya melalui kaidah nahwu dan shorof, tetapi juga harus melalui pendekatan ilmiah yang memperhatikan fungsi bahasa sebagai alat berpikir atau nahwu al-fikr, dan alat komunikasi yaitu nahwu al-lisan. Dengan demikian, Al-Madkhal ila Ilm al-Lughah wa Manahij al-Bahth al-Lughawi bukan sekedar buku teori, tetapi juga panduan konseptual dan metodologis bagi siapapun yang ingin meneliti bahasa secara komprehensif. Kitab ini menjadi jembatan antara tradisi kebahasaan Arab yang klasik dan kajian linguistik kontemporer, sehingga sangat relevan digunakan dalam pembelajaran dan penelitian bahasa Arab masa kini. Baik, pada kajian ilmu lughah, kita dapat mengambil buku rujukan kedua, yaitu Dirasat fi Ilm al-Lughah karya Kamal Muhammad Bashir. Kitab ini merupakan salah satu karya penting yang membahas ilmu bahasa atau ilmu lughah dari berbagai sudut pandang dan teoritis, historis, dan terapan. Karya ini berupa menjelaskan hakikat bahasa sebagai sistem yang kompleks, mencakup unsur bunyi, makna, struktur, dan fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia. Kamal Muhammad Bashir
menulis kitab ini dengan pendekatan yang komprehensif dan modern. Ia memadukan antara warisan kebahasaan Arab klasik yang diwariskan para ahli seperti Sibawayh, Al-Jurjani, dan Ibnu Jinni dengan teori-teori linguistik kontemporer dari barat seperti Saussure dan Chomsky. Dengan demikian, pembaca diajak memahami bahasa bukan hanya sebagai alat ekspresi dan komunikasi, tetapi juga sebagai refleksi dari pikiran dan kebudayaan manusia. Baik, pada cabang linguistik bagian fiqhul lughah terbagi menjadi dua, yaitu ada qadiman atau klasik dan yang kedua ada hadisan atau modern. Baik, yang pertama kita akan membahas karya urgensi bahasa Arab pada bidang fikih linguistik klasik. Ya, ini kita akan mengambil pada kitab As-Sahibi fi Fiqhil Lughah Al-Arabiyyah wa Masailiha wa Sunanul Arabi karya wa Sunanul Arabi fi Kalamiha karya Abu Husain Ahmad ibn Faris ibnu Zakaria. Baik, kitab ini merupakan salah satu karya monumental dalam khazanah ilmu bahasa Arab klasik. Kitab ini termasuk rujukan paling awal dan paling berpengaruh dalam bidang fikih lughah, yakni ilmu yang mengkaji hakikat bahasa, asal-usulnya, dan kaidah-kaidah penggunaannya di kalangan bahasa Arab. Dalam kitab ini, Ibnu Faris berusaha menjelaskan bagaimana bahasa Arab terbentuk, berkembang, dan digunakan oleh masyarakat Arab. Pada masa awal Islam, ia menyoroti hubungan antara bahasa, budaya, dan pemikiran bahasa Arab, serta menegaskan pentingnya memahami Sunan al-Arabi fi kalamiha atau kebiasaan dan pola berbahasa orang Arab. Agar apa? Agar dapat memahami teks-teks Arab klasik seperti Al-Quran dan hadis dengan benar. Salah satu ciri khas kitab ini adalah pendekatan filologis dan etimologis yang mendalam. Ibnu Faris menelusuri asal kata dan makna melalui akar katanya, yaitu al-jizr al-lughawi, serta menampilkan contoh-contoh dari puisi Arab, ucapan para sahabat, dan tradisi lisan Arab. Ia juga membahas perdebatan klasik seputar asal-usul bahasa, apakah bersifat wahyu ilahi atau hasil kesepakatan manusia, serta memaparkan pandangan-pandangan ahli bahasa terdahulu. Karya ini menjadi tonggak penting dalam tradisi linguistik Arab klasik dan menjadi dasar bagi banyak ulama seperti setelahnya, yaitu Al-Jurjani, Ibnu Jinni, dan As-Suyuti. Sampai hari ini As-Sahibi masih dipelajari di berbagai perguruan tinggi Islam dan lembaga bahasa Arab karena kekayaan ilmiah dan keindahan bahasanya yang tinggi. Baik, pada bidang kajian linguistik fiqhul lughah hadisan modern, kita dapat mengambil kitab referensi yang berjudul Dirasat fi Fiqhil Lughah karya As-Sahibi As-Salih, merupakan salah satu karya penting dalam bidang kajian fikih lughah atau filsafat dan pemahaman mendalam terhadap bahasa. Buku ini menyajikan analisis komprehensif tentang konsep-konsep utama dalam ilmu bahasa Arab dengan memadukan pendekatan klasik dan modern secara harmonis. Dalam karyanya, As-Salih menjelaskan bahwa fikih lughah bukan hanya membahas struktur atau tata bahasa, yaitu nahwu dan shorof, tetapi juga menelaah makna, fungsi, sejarah, dan fenomena sosial budaya yang membentuk bahasa Arab. Ia menekankan bahwa bahasa merupakan manifestasi pemikiran dan budaya umat, sehingga untuk memahami bahasa Arab secara benar, seseorang harus memahami logika berpikir dan nilai-nilai masyarakat Arab. Kitab ini menguraikan berbagai topik penting, antara lain, yang pertama, hakikat dan ruang lingkup fikih lughah. Yang kedua, asal-usul dan perkembangan bahasa Arab. Yang ketiga, hubungan antara bahasa dan pemikiran. Yang keempat, analisis semantik dan perubahan makna. Yang kelima,
Peran konteks budaya dan sejarah dalam memahami bahasa. Yang ketujuh, serta hubungan antara linguistik Arab klasik dengan teori linguistik modern. Dengan bahasa yang lugas dan bernas, dirosat fi fiqhil lughah menjadi jembatan antara teori kebahasaan klasik dan modern, serta memberikan dasar konseptual bagi mahasiswa, dosen, peneliti yang ingin memahami bahasa Arab secara lebih filosofis dan mendalam. Buku ini menegaskan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga wadah pemikiran, peradaban, dan identitas manusia. Alhamdulillah, telah sampai kami pada pembahasan yang terakhir. Semoga yang kita bahas pada materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.